Jadi belum lama ini saya tuh coba beli iPhone second ya, 10 juta lebih. Harganya tuh menggiurkan banget sih. Tapi ternyata itu tuh penipuan. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas lebih lanjut. Nah kan kalau di Tokopedia tuh emang amannya beli di toko yang Power Merchant Pro atau Official Store. Ataupun kalau memang nemu toko yang Power Merchant biasa atau sama sekali gak terverifikasi, minimal ada beberapa kali riwayat pembelian dan testimoni beserta dengan gambar-gambar produk yang terpercaya. Nah beberapa hari lalu saya tergiur beli iPhone 15 second harganya 10.500.000. Deskripsi dan foto tuh meyakinkan banget. Tapi sayangnya memang si toko tuh gak punya riwayat pembelian dan belum terverifikasi. Sebagai catatan, itu bukan pertama kali ya saya beli sebuah ponsel di Tokopedia yang belum terverifikasi, belum ada riwayat pembelian, belum ada testimoni lah, tapi aman-aman aja gitu, baru kali ini aja. Nah, di sini pas saya beli ya, langsung si seller tuh ngechat konfirmasi alamat dan si nomor telepon tuh bener atau enggak. Baik banget dong ya, saya pikir-pikir buat konfirmasi. Nah, tapi dia tuh langsung ngasih tahu, nawarin pengen perlindungan tambahan gitu. Langsung dia tuh ngasih link. Lalu tanpa pikir panjang dan aneh-aneh, ya udahlah gak masalah gitu pakai bubble wrap tambahan. Namun pas diklik agak mencurigakan ya pas diperhatikan baik-baik. Karena si linknya tuh bukan tokopedia.com gitu aja, tapi ada tokopedia.kesug.com. Agak aneh, walaupun tampilannya emang clean banget kayak tampilan situs Tokopedia. Nah, pas diklik dia tuh minta nomor HP. Lalu pas saya coba masukin nomor HP yang random gitu ya, karena khawatirnya agak mencurigakan gitu, phishing situsnya. Lanjutlah minta verifikasi SMS atau PIN dari Tokopedia. Kan aneh gitu. Dan pasti saya gak lanjut sih, ini berarti penipuan. Saya langsung cancel pembeliannya dan langsung diblok sih si nomor ponsel. Karena kalau misalkan nanti lanjut beli, saya yakin ya kalau misalkan saya tuh masukin nomor ponsel saya, lalu misalkan masukin verifikasi SMS atau PIN, nanti si akun saya tuh bakal pindah ke orang lain tersebut. Nah, langsung di orang lain itu akun saya di-cancel lah pembelian yang tadi yang 10 juta sekian. Dan otomatis kan saldo yang gak jadi itu dimasukkan ke Tokopedia, bukan ke bank langsung. Nah pas udah di Tokopedia ya, saldo yang udah di-cancel pas dimasukkan ke akun bank mereka. Jadi ya wassalam gitu kalau misalkan 10 jutanya itu. Dan ini beneran halus loh, saya baru tahu. Karena ya pertama si situsnya kelihatan Tokopedia. Dan kalaupun saya mikir ini tuh penipuan ya nanti pas si barang nyampe, ternyata nyampe tuh batu-bata dan sebagainya kan tinggal dikomplain aja gitu. Jadi saya nggak mikirin itu penipuan. Namun emang curiganya pas ngasih situs yang meminta nomor ponsel dan si PIN tersebut. Beserta si linknya pun namanya agak aneh sih. Penipuan gini bukan pertama juga sih sebenarnya. Sebelumnya kan pernah ada Mbak Imong ketipu gara-gara ngeklik suatu virus yang dikirim lewat WhatsApp dari orang yang ngaku-ngaku kurir mau kirim barang. Hal ini pun sama penipuannya karena pas di aplikasi itu terinstall, nomor ponsel atau akun-akun bank kita tuh bisa diambil alih oleh penipu. Dan banyaklah modus-modus pencurian data gini ya dari sumber lain juga. Katakanlah dari email, link yang nggak jelas yang katanya dapat bonus hadiah, iklan pas browsing, dan masih banyak lagi. Nah, antisipasinya tuh kayak gimana ya? Karena kan tadi ya, masalah si penipuan atau virus ini tuh nggak cuma lewat WhatsApp atau belanja online doang. Banyak sumber lainnya. Nah, ada 10 tips ya dari saya. Yang pertama, yang paling dasar, akun atau email belanja kita. Jangan pakai email kantoran, email pribadi yang diekspos, yang dipasang di sosial media, email kerjaan, email sekolah. Pokoknya jangan pakai email-email yang emang udah kita tuh kiranya udah terekspos gitu. Pakai email yang emang benar-benar cuman kita doang yang tahu gitu. Yang kedua tuh amanin WhatsApp ya. Saya pernah share ini di TikTok. Saya lebih rajin sih share tips-tips gini di TikTok ya. Kalian bisa follow lah buat lebih lanjut atau lebih bervariasi ya si tipsnya. Nah, di WhatsApp kita harus masukin PIN dan email. Jadi kita buka WhatsApp, klik titik 3 di atas, setting, account, terus masukin two-step verification. Nanti masukin PIN yang kita tahu dan masukin email kita. Jadi nanti kalau amit-amit ada pencuri yang ambil WhatsApp kita, itu tuh gak bisa karena dia harus masukin PIN yang kita setting, gak cuman verifikasi kode SMS aja. Nah, kalau kita tuh lupa PIN-nya, tenang aja karena udah terkoneksi dengan email.
Nah, ketiga lagi-lagi di WhatsApp, masuk ke setting lagi, terus storage and data, dan di bagian media auto download, matiin semua otomatis download file, matiin semua, karena ada beberapa virus yang dikirim oleh penipu, walau kita gak buka atau download, tetap ya bakal nyebar si virusnya, ngeri kan? Dengan matiin ini, kita tuh gak akan otomatis download apapun orang yang kirim ke kita, mau gambar, dokumen, video, dan lainnya. Jadi di samping mencegah virus, juga si WhatsApp kita otomatis gak gampang penuh ya storage-nya. Nah, selanjutnya termasuk kalau kalian tuh harus tahu diri juga ya, kalau ada orang yang ngirim file, apalagi dari orang yang nggak kita kenal kontaknya, jangan langsung klik gitu aja, tanya dulu. Atau kalau kalian tuh penasaran banget sama file tersebut, bukanya jangan di WhatsApp ponsel, tapi WhatsApp desktop aja ya. Itu pun kalau penasaran ya, tapi sih saran saya tetap jangan. Nah, nomor 5, jangan juga install aplikasi apapun yang ekstensinya .apk lewat WhatsApp atau sumber lainnya, selain dari Google Play Store atau App Store resmi dari ponsel masing-masing. Kalau kalian tuh pengguna Samsung yang udah pakai One UI 6, dia juga punya fitur auto blocker ya. Fitur ini bisa mencegah aplikasi selain dari store resmi terinstall, mau itu sendiri atau gak sengaja sama sekali. Mantap. Nah, yang keenam, jangan sembarangan klik link yang gak jelas, yang biasanya bisa dikirim lewat email gitu. Jangan diklik. Lihat yang kirim tuh siapa, alamat emailnya, apakah mencurigakan atau enggak. Apalagi kalau misalkan ngaku-ngaku dari perusahaan tertentu, tapi pakai alamat email biasa, bukan email kantor. Dan link gak jelas yang dikirim lewat WhatsApp pun jangan diklik. Masih ada ya, yang ngirim link katanya perusahaan ini lagi bagi-bagi hadiah nih. Klik di sini segera. Biasanya kalau misalkan diklik ya itu ada virus juga, jangan tergiur hadiahnya. Nah, 7, selanjutnya lagi browsing pun jangan sembarangan klik kalau ada tulisan. Misalkan suka ada aja ya tulisan tuh ponsel Anda terkena virus atau ponsel Anda lemot. Nah, pokoknya tulisan-tulisan yang mengajak atau provokatif yang muncul tiba-tiba pas lagi browsing tuh jangan, karena masih banyak ya, mau itu ponsel ataupun di laptop. Namun ya, nomor 8 nih, nggak usah install antivirus di ponsel. Saya pernah bahas ini ya, dan udah banyak artikel yang bahas juga. Berdasarkan penelitiannya ini, bukan opini, antivirus yang ada di ponsel tuh cuman gimmick ya. Nggak guna, nggak berfungsi dengan baik layaknya di antivirus laptop ataupun PC. Nah, yang nomor 9 ya, masalah belanja online, jangan ngeklik link apapun kalau misalkan ada seller yang ngechat lewat WhatsApp yang iming-imingnya tuh misalkan dapat hadiah lah, atau misalkan bonus tambahan perlindungan bubble wrap lah dan lainnya gitu. Apalagi kalau misalkan si seller tuh ngajak transaksi di luar Tokopedia, misalkan ada tambahan biaya inilah, tambahan biaya itulah, pokoknya jangan. Nah, nomor 10 yang terakhir, kalau misalkan kalian tuh belanja online ya, katakanlah terlepas si tokonya Power Merchant atau enggak, terus tuh udah barangnya dikirim dan nyampe di kita, pastiin di video ya, di unboxing, takutnya kan si barangnya nggak sesuai, atau misalkan beli ponsel yang nyampenya sabun gitu. Dan kalau misalkan barangnya udah nyampe terus tuh nggak sesuai, jangan juga nyalahin si kurirnya, oke? Jangan dimarah-marahin, karena kurirnya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi memang semuanya tuh tergantung si user atau kitanya gimana sih dalam menyikapi pakai ponsel tuh gimana. Bukan seberapa canggih si ponselnya gitu, bukan seberapa canggih banyak antivirusnya atau enggak, atau bukan seberapa canggih kalian tuh punya iPhone 50 Pro Max atau Samsung S300 Ultra. Bukan kayak gitu. Kalau kalian tuh pakai ponselnya goblok juga ya percuma, pasti virus ya masuk juga, pasti duit kecuri juga gitu. Oke. Jadi sekian aja ya obrolan dan pengalaman saya kali ini. Jangan sampai kalian tuh ngalamin ya. Jangan sampai gitu. Walaupun sebenarnya nggak sampai ketipu sih, tapi hampir gitu. Ya. Sekian aja, kalau misalkan masih ada yang pengen ditanyain, kalian bisa tulis komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me, lalu nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.